Dari RCTI itu ngontek, Pak, dari RCTI televisi itu kan, TV nasional ngundang saya. Kita tayang di RCTI di Dasar. Semua sekolahan berhenti sejenak, nonton Among, bawa masuk ke masjid, lurahannya itu bilang, warga kita ada yang masuk TV. Wih, seneng kan? Pulang dari Dasar diiring. Tuh, nasib orang nggak ada yang tahu, Among sekarang sukses katanya kan. Tapi berjalannya waktu ternyata kita karena orang kampung dimanfaatinlah sama orang Jakarta. Pada waktu itu ternyata lagu saya di proses ini dijual ke orang. Ternyata lagu itu dijual bentuk CD sama mereka ke Malaysia kemana. Zaman itu kan yang laku CD itu di sini kan. Nah, ya udah, habis itu saya putus asa, saya pulang. Jadi kalau saya ke cabai nih, saya milih cabai kenapa? Pas saya belanja di Metro, itu bos-bosnya haji semua. Jadi terinspirasi, berarti kalau saya jual cabai, saya juga haji. Sedangkan impian saya, pengen haji kan? Wah, gitu kan? Cocok nih kata saya kan? Dari mana kok bisa jadi haji? Sudahlah, saya fokus kita jual cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Among AJM. Usaha saya alhamdulillah untuk saat ini di bidang sayur mayur. Kita grosir untuk area Bandar Lampung. Alamatnya ada di Jalan Senopati, Pasar Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan. Awal mulanya dulu saya asli dari kampung. Kampungnya itu pelosok banget. Jadi kita kalau musim hujan tuh jalanan itu pakai sendal, ya sendalnya putus. Jadi sendal itu putus karena lengket kan, tanah merah ya. Nah, dan pada zaman itu kan kita juga orangnya emang orang pejuang, pekerja keras. Jadi dari kampung, nama kampungku tuh kampung desa kecil itu namanya Balangandang. Jadi kalau mau sekolah ke SMP itu jaraknya ada 2 kilo. Setiap hari lewat kali, lewat kebun. Jadi kita tujuan sekolah itu, gimana ya, pengen ngerubah nasib, ya kan? Cuma pengen ngerubah nasib, terus lambat laun kita mulai punya temen ke Bandar Lampung untuk ngajuin sekolah. Jadi saya pergi ke Bandar Lampung itu pertama pengen sekolah, cuman terkebentur dana. Dan pada itu orang tua saya masih tani. Orang tua aku bilang, udah nggak usah sekolah katanya. Sekarang polisi udah ada, kamu udah pesantren aja, gitu. Karena orang tua itu udah nggak ada biaya tuh. Nah dari situ saya sama orang tua tuh, gimana ya, saya nanam singkong aja dah kata saya. Saya nanam singkong sama mantang tuh. Jadi hasilnya itu buat biaya sekolah saya SMP. Jadi mau SMA itu karena nggak usah sekolah, saya nekat perjalanan terus, saya masuk panti asuhan. Jadi nama panti asuhan pertama saya sekolah itu Nurul Islam. Itu ada di Garuntang. Jadi waktu itu saya sekolah di situ, makan aja kalau dikasih kuah bumbu itu kayak sayur bening, itu nasinya itu pudar, hancur. Ya kalau bahasa sekarang beras raskin lah. Sedih, tapi itu cambukan untuk saya. Saya sekolah aja susah. Jadi ya selesai sekolah gimana caranya biar nggak susah. Sekolah itu ya emang ngaji gitu ya, ngaji ini kayak makan itu makan serundeng terus. Jadi serundeng itu yang dari kelapa di itu, ya itulah makanan paling enak yang kita temui. Mandiri banget. Jadi saya udah nggak kuat gitu. Jadi kakak saya bilang, mana ya, tapi pengen sekolah gitu kan. Tujuan saya sekolah itu bukan pengen kerja enak ya, karena kalau orang punya sekolah, punya kayaknya agak lebih pintar gitu. Dan pada itu di kampung saya cuma sendiri yang SMA, yang lain nggak ada yang SMP, udah lulus selesai kerja. Itu kerja pun kerja bangunan, kerja ke gudang-gudang gitu. Jadi saya sendiri. Jadi ke Bandar Lampung ada kakak saya nomor pertama, cuman dia saya dikasih syarat, kalau kamu mau ikut saya
kakak saya kandung itu kan perempuan, yang laki itu kan istilahnya kakak ipar. Jadi kamu harus bantuin. Jadi kamu bangun pagi nyuci, bangun pagi gosok. Jadi itu tugas saya itu ngegosok baju, nyuci tiap pulang sekolah. Jam 5 habis sholat suruh belajar. Jadi kesannya gimana ya? Dikasih jajan tuh zaman saya itu cuma 3.000. Saya sekolahnya dari tinggalnya di Pengajaran, ikut kakak saya jalan kaki ke Bumi Waras itu, naik Jalan Depuri itu dulu hotel yang sekarang MRC apa-apa gitu hotelnya, jalan kaki. Dan dari masuk sekolah pun alhamdulillah saya dapat beasiswa. Tapi maaf, beasiswa saya yang terjadi di sekolahan, dari 40 lebih murid satu kelas itu yang dapat beasiswa cuman saya. Itu pun bukan beasiswa pinter ya, karena tidak mampu. Kan sering lihat motivasi gitu, lihat-lihat di dulu zaman TV-TV itu kan, ada TV gitu kayak mana sih kalau kayak film-film di Indosiar apa kayak mana, kayaknya enak bener, susah jadi kaya. Jadi motivasi ke saya kan. Jadi saya itu karena orangnya nggak pinter, cuman orangnya gesit aja, waktu nggak pernah salah apa, yang penting disiplin aja saya. Karena kekurangan saya itu kalau untuk pinter otaknya emang nggak mampu, tapi kalau untuk disiplin saya kerja keras ya solusi saya itu masuk pabrik. Saya masuk kerja di Nestle, itu pun saya masuk pun bukan dites, karena ada orang dalam. Jadi saya masuk kerja di mana kerjaan itu bukan karena tes. Kalau tes saya gagal. Karena kamu ini lulusan apa SMA? Kok kamu bahasa Inggris aja nggak bisa? Saya bilang, kalau bahasa Arab bisa saya. Saya sempat gitu. Emang bahasa Inggrisnya kan kurang, matematika saya kurang, ya kan? Pengetahuan saya tuh kurang lah. Tapi kalau misalnya situ suruh saya kerja untuk tenaga, saya nomor 1. Manggul apa? Saya bilang. Forklift saya dorong. Tapi kalau untuk otak saya maaf, saya bilang. Itulah kekurangan saya. Di Nestle itu pun saya bagiannya paling rendah. Bagian diproduksi itu saya bagian smoker. Kalau smoker itu ngepak packing. Jadi orang tuh nyatet, saya cuma makingin, kasih prepetan, red gitu. Jadi emang orang yang duitnya gede, gajinya saya yang keringetan, red gitu kan. Karena emang itu kerjaan saya. 1 tahun kita ada pengangkatan karyawan di Nestle itu, kita nggak lulus. Perusahaan nggak mau nerima yang bodoh lah kayak mungkin kan. Kerja lagi saya di tempat, di pabrik lain, Kaliguma, pabrik kertas yang sekarang tuh kalau ada kereta warna abu-abu itu isinya kertas. Itu pun saya kerja di situ, orangnya masuknya bukan bagian yang enak, nyangklokin itu. Jadi general labor kata bahasanya, pekerja suruhan. Jadi yang berat-berat itu ke saya semua. Karena kan diadu skill, saya emang itu kalah terus. Cuman tenaga aja, kalau disuruh saya nggak pernah lelat. Buat kopi gas, ambil beli nasi gas gitu. Lulus sekolah, tapi ya gitu saya kerjanya. Ayo hitung cek stok, berat. Saya urusan ekspor impor nggak mau saya. Tapi mending capek badan daripada capek pikiran, kan? Ya makanya nggak naik saya. Di situ nggak naik. Nah, sambil kerja saya tuh sambil ngeband. Saya punya band sempat viral, namanya Kadal Band. Kadal itu singkatan, Kami Anak Desa Asal Lampung. Jadi Kadal, kami anak desa asal Lampung, karena kan dari desa. Pas kebetulan mungkin ada darah seni dari ayah, orang tua saya. Abah saya itu dulu penggebuk gendang silat. Jadi mungkin udah almarhum pindah ke saya, cuman genrenya saya ke musik. Jadi saya itu main musik bukan karena kursus, karena pinter, tapi juga main musik cuman sebatas iseng gitu. Jadi kalau lagi slow saya buat lagu gitu, ngarang. Kayak contoh kecil nih, kita nih lagi podcast nih gitu, saya buat lagu gitu. Tapi emang insting kalau buat lagu saya sehari bisa 3, 4, 5 bisa. Kalau buat lagu, ngarang lagu. Tapi kalau untuk ngarang lagu saya sehari bisa. Itu ngalir. Jadi saya kalau konsep buat lagu nggak pernah saya tulis. Ya udah, yang penting saya udah tahu kuncinya gitu. Dan kebetulan saya buat lagu itu sesuai dengan kisah gitu. Kerja, pulang kerja, gonjrengan, main gitar.
main gitar sambil ngarang-ngarang gitu. Terus ya zaman dulu sih kalau orang tua ngeliat main gitar kan benci sih, apa sih pacaran sama pemain musik, nggak ada duitnya gitu, nganggur tiap malam tuh gonjrengan aja, berisik aja gitu. Tapi saya kok bisa kayak mana gitu, nggak bisa ngilangin kan, karena kan musik itu kayak hobi yang ngebatin. Jadi mau dihilangin juga kadang nggak bisa, hilang sebentar datang lagi, udah ada jiwanya. Cuman pada waktu itu ibu saya sampai ngebisikin, almarhum ibu saya, kamu punya lagu, coba direkam gitu, biar kamu viral katanya, kayak orang-orang. Ya gimana orang di kampung, ya udah akhirnya temu link lah. Adalah kakak adik ipar saya itu punya link, di Teluk ada rekaman berapa 200.000, berangkat. Nah kebentuklah lagu Cinta Tak Direstui. Jadi pas kebetulan Cinta Tak Direstui itu di posisi saya lagi jatuh, saya udah nggak kerja, nganggur, ikut dagang di pasar. Itu dagang di pasar Panjang. Jadi sehari itu ikut kakak saya digaji 40.000 sehari. Kerja apa itu? Dagang sayur. Karena udah nggak ada kerjaan lagi. Jadi ya itu tadi, skill saya emang nggak begitu kalau untuk dunia komputer gini, aduh lemot gitu. Akhirnya saya milih ke pasar. Jadi pasar tuh dagang ikut teteh, ikut, dan di pasar itu ya namanya bujang kan. Kita ada kenalan lah, kita suka lah, namanya cewek cowok kan. Nah ininya saya itu, lugunya saya ngomong apa adanya. Kalau di zaman sekarang kalau orang nanya kamu tinggal di mana, saya di Citraland gitu kan. Kalau dulu kan apa adanya, saya tinggal di kampung. Kamu apa kerjanya? Tukang sayur. Nah di situ pas saya dibilang tukang sayur tuh, orang tuanya itu marah gitu. Orang tua pacar itu. Okay. Lu rendah amat lu pacaran sama tukang sayur. Kayak nggak ada lagi gitu. Malu lu pacaran sama tukang sayur, apa lu tukang sayur kayak gitu. Dari belakang marah-marah tuh. Nah terinspirasilah lagu Cinta Tak Direstui. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya panggil RCTI. Lagu itu viral. Jadi produser dari Jakarta nyariin saya. Mana gitar? Saya bilang nggak ada gitar, kalau cangkul ada. Ya kan orang kampung, gitar aja saya minjem ke tetangga. Asal tangga selesai gitaran saya baru ikut. Jadi ngebentuk band, emang sebelum lagu itu terbentuk juga saya udah ngeband itu kan batasan hobi, ngumpul bareng, yuk ke studio gitu. Nanti studio ada hilang sendal, iya ketangkep polisi, namanya ke Panjang itu kan ke kota. Kita orang bot itu punya motor 1, orang 3, orang 4 gitu goncengan, ketangkep dari kampung itu. Punya lagu itu. Jadi pas di situ saya ada ponakan saya, Kak ada vokalis bagus, kayaknya kalau lagu kamu dibawain dia jos deh. Suaranya kayak mana? Kayak The Massive gitu. Woi, ya kan? Oke, OTW jemput kalau bahasa sekarang kan. Udah panggil dia nyanyi. Pas pertama dia audisi ke saya, bawain The Massive itu, jangan menyerah. Ada vibronya. Nah, cocok saya bilang. Yuk, kita garap rekaman gitu. Itu 200.000 bayar rekaman itu. Nggak tahu sebulan pas zamannya HP Nokia, Mito, Cross, lagu itu viral di angkot. Jadi kan sempet heboh tuh ya. Wih, kadal band dari mana? Dicari-cari. Di situ ya Allah, saya yang kemarin diremehin sama orang tua itu, saya diangkat rezeki kan, diangkat derajatnya, wah masuk dasar. Lagu itu sempet gunjang-ganjing, cari tuh produser semua nyari alamat. Siapa sih penyanyi kadal band ini gitu. Nggak tahu ada orang nanya ke saya, alamatnya di mana? Di Lampung, di kampung. Nah dari RCTI itu ngontek, Pak dari RCTI televisi itu kan, dari TV nasional ngundang saya. Pak Among, dulu bukan Pak Among, Bang Among, kita ke Jakarta. Mau naik pesawat, bis, silahkan, saya yang biayain semua. Mau kemana Pak? Kita tayang di RCTI di Dasar. Tanggal berapa itu saya lupa, pokoknya 2012. Jadi 2012 tuh saya masuk Dasar, jadi semua desa kampung saya kasih tahu kelurahannya. Jadi semua sekolahan berhenti sejenak nonton Among, bawa masuk ke masjid. Lurahannya itu bilang,
warga kita ada yang masuk TV. Oh, jadi heboh lah gitu kan. Wih, seneng kan? Pulang dari dasar diiring. Wih, ditonton. Ya gimana sih kalau udah jadi artis TV? Ya kan? Pulang, wah. Tapi masih saat itu saya mandi pun di kebun masih. Karena belum ada kamar mandi di sini. Masih ke kali. Iya, masih. Ya kan, masih di kampung. Wah, kayak gini amat saya malu kadang kan. Tapi udahlah, freeze siapa tahu kan. Sampai ada yang pro dan kontra kan. Ada yang bilang, oh mantan lo yang suka nyinyir bapaknya pingsan katanya kan. Ada yang bilang dikomporin, tuh nasib orang nggak ada yang tahu, Among sekarang sukses katanya kan. Tapi berjalannya waktu ternyata kita karena orang kampung dimanfaatin lah sama orang Jakarta label. Pada waktu itu ternyata lagu saya di proses ini dijual ke orang. Jadi saya di Jakarta itu cuman dikasih makan, dikasih suruh berenang malam-malam di hotel, makan cumi mentah, makan pisang goreng yang 1 biji zaman saya 500 itu 20.000, kopi 49.000. Seneng aja, enak kan, orang kaya ini gitu kan. Ternyata setelah itu kok kita berbulan-bulan kok nggak dikasih duit. Ternyata lagu itu dijual bentuk CD sama mereka ke Malaysia kemana. Zaman itu kan yang laku CD di sini kan. Nah, ya udah, habis itu saya putus asa, saya pulang. Ya untuk sekarang saya mencoba ngebangun lagi Kadal Band dengan version baru. Jadi saya coba undang seperti artis-artis tuh, kayak teman Andika, saya udah kenal Hijau Daun, saya kenal sama The Potter, Kiki The Potter, sama Aaron. Saya minta bantuan mereka dengan sekarang ini supaya Kadal Band ngangkat lagi. Dan alhamdulillah terakhir kemarin saya dapat panggilan job di Saburai, Lampung Pers, Lampung Next Fest Saburai. Saya diundang, suruh membawakan lagu Cinta Tak Direstui. Dan alhamdulillah masanya masih banyak yang suka dengan karya saya. Alhamdulillah yang kita rintis Kadal Band dari nol, dari zaman 2010 kita rekaman sampai 2012 kita recording, dapat masuk RCTI, dipanggil Televisi Jakarta. Kita aduh bingung ya gimana ya. Kita bangga aja gitu. Kita udah karya kita dihargain gitu kan, karya kita udah di nasional udah dihargain. Cuman kita orang kampung, kita nggak tahu tentang link apa masalah di dalam apa kemasan produk label mereka. Ternyata lagu saya itu dijual belikan pakai pihak ketiga. Jadi pernah sempat saya tegur, itu udah dijual 100 juta per satu lagu, sedangkan satu album tuh ada 6 lagu mini album. Saya baru tahu setelah saya mau tuntut, yang sudah jual udah nggak kerja lagi di situ. Jadi udah akhirnya saya pasrah. Dan sekarang saya kembali pulang kampung waktu itu, udah selesai fokus kerja dan mencoba merintis lagi dari nol jualan kopi karena nggak ada modal. Karena di band itu saya ditipu gitu, ditipu habis-habisan. Mau saya bawa pengacara, mereka orang berduit, ya kan? Maksud kita orang berduit. Jadi udahlah kita pulang kampung aja, anggap aja itu sedekah buat kita gitu. Tapi suatu saat kita karya tetap karya, suatu saat saya yakin nanti ngangkat lagi Kadal. Entah jalur mana saya yakin. Yang penting satu, berkarya jojong tapi kerja jangan ditinggalkan. Kan jadi di band ini kan orang udah tahu tuh Among tuh Kadal Band, gitaris Kadal Band. Jadi kalau di kampung saya nganggur, saya malu. Masa artis aja jalan kaki, masa artis aja motornya sampai ngebul, ya kan? Akhirnya saking malu saya ngerantau ke Jatimulyo. Jatimulyo nggak ada saudara, satu pun nggak ada. Saya ngindar biar nggak stres itu bukan gila ya, malu. Jadi saya ngindar dari Kampung Panjang Subon sana, saya pindah ke sini. Ya, karena udah nggak ada modal. Apa yang aneh? Saya bilang ke istri, udah kita jualan kopi. Kopi kan enak tuh, modal 50.000. Beli kopi seperapat, udah kamu masak air dikontrakan. Laku enggak, kata istri. Udah bismillah aja, yang penting bisa makan. Saya punya cerita, ayam aja bisa cari rezeki, apalagi kita yang dikasih kelebihan sama Allah. Semangat aja lah, yang penting suami lu nggak nganggur. Semangat. Jualan lah saya dari situ. Jualan kopi, jualan gorengan, istri jualan pulsa, jualan rokok.
Mulai maju dikit disaingin sebelah, ada yang jualan juga. Akhirnya kalah kita, pindah ngontrak ke sini. Sejarahnya sedih bener. Jadi di sana yang nyaingin kita tuh bukan orang luar yang punya kontrakan. Yang tadinya kontrakan 300 jadi 600. Dinaik-naikin biar kita keluar. Biar posisi kita diganti sama yang punya kontrakan. Jadi saya panik sama istri saya. Ya Allah, gini amat hidup saya ya, katanya. Istri saya nangis gitu kan. Tapi saya sama orang tua, perempuan sama ibu mertua suruh pulang. Udah jangan di Jatimulyo, pulang aja, kata sama istri di Natal. Tapi saya ngebak, saya pasti bisa. Udah semangat sama istri. Jadi ada orang tua saya dari Natal itu beras pun nggak ada tuh di kontrakan. Saya pinjam sama tetangga. Namanya dulu bakso cibit. Saya pinjam beras, masak, bawa nunjukin bahwa saya itu ada beras gitu. Padahal waktu itu nggak ada beras. Saya suruh pulang. Tapi kalau saya pulang, kapan saya ngembangnya, saya bilang. Udahlah, tenang aja, namanya proses. Yang penting kita bisa makan aja. Dapat duit sehari itu 20.000 itu untungnya. 20.000 dikumpulin. Terus saya mau ikut arisan sama tukang sebelah itu, jangan nanti kabur. Sakit itu saya. Dibilang, jangan Among, jangan ikut arisan, nanti kabur. Padahal sehari itu waktu itu cuma 15.000 arisannya. Dibilang gitu, saya nggak gitu. Istri saya nangis. Udah pros dagang kopi, terus ngerambat saya dagang sayuran, dagang cabe. Cuman cabenya sekilo. Ya Allah kebetulan Allah kasih rezeki, kasih istri yang pinter nyimpen keuangan. Jadi emang pinter bener. Kita nggak kegiur, dia beli ini enggak. Kita kabungin aja. HP aja waktu itu masih Nokia. Cuman kita berdua, karena udah pengalaman pahitnya udah banyak. Jadi sama istri itu nyari dagangan berdua, jual kelapa. Dia di atas keronjot itu, dijual ke Kandis. Naik motor di atasnya. Jadi saya gini, dia di atasnya. Sampai diledekin tuh, kamu nggak malu tak, katanya. Malah Mbak, abad apa? Tapi memang kita, ya itulah. Ada kelebihan cinta kan, berjuang bersama. Itu anak-anak sudah umuran berapa itu? Anak masih 1 tahun Bang. 1 tahun. Terus gimana anak? Kadang anak dititipin di mertua di Natal. Kita nengok seminggu sekali. Istri saya udah nggak nyusuin lagi kan, udah nggak keluar air asinya. Jadi, anak nangis saya gini. Mau cerita ke orang tua saya malu kan. Masa saya mau nganggur gitu. Sedih tuh Bang. Jadi saya lahiran pun sama waktu lahiran tuh pulang dari Jakarta itu karena dibohongin itu. Lahiran saya pakai surat tidak mampu ke kelurahan. Bahwa saya tidak mampu, jadi saya dapat bantuan gitu. Yang tadinya 1 juta sekian, saya cuma bayar 500. 700 sama beres-beres sampai lahiran. Saking susahnya itu Bang. Tapi saya fokus dagang. Jadi dari situ dagang, ngumpul duit. Udah laris tuh ya dagangan. Istri punya tabungan. Belilah ngeredit motor. Di motor itu ada motor masih bujang. Itu motor namanya Jupiter, motor kesayangan lah zaman itu. Saking kita ngasih usaha, kita sholat kan, namanya usaha kan. Kita harus dibarengin, harus sholat katanya kan, biar berkah. Jadi pas sholat maghrib tuh di belakang masjid itu hilang motor, dipaling orang. Motor Jupiter Bang, saya sedih kalau ngeliat kayak gitu. Motor saya Jupiter kesayangan itu, model yang buat usaha. Saya ngambil barang pakai motor itu, hilang. Diuji. Terus mau saya ke rumah orang tua saya, minta tolong saudara, bilang nggak ada motor. Jadi kita orang itu hampir beberapa bulan tuh nggak pulang. Jadi pulang saya naik angkot ke Panjang, naik angkot ke Natar. Karena saudara juga kan mungkin motornya cuma 1. Jadi udah perjuangan itu pahit bener. Cuman ya udah tekun terus berjuang gitu. Sampai kawan-kawan nelponin ke Jakarta aja. Kita orang lagi pegang label, udah saya nggak mau. Karena saya kalau kayak gitu terus saya nanti ujung-ujungnya anak saya nyusul apa? Gitu. Suruh label kalau kita manggung ke KP 600 dibagi lagi nggak ada ujung, nggak dapet duit gitu. Jadi saya dagang gitu terus jual toge, istri saya membuat sendiri tuh Bang. Jam 10 udah jualan, 10 siang
Betul, sampai jam 12 malam. Jam 12 tidur, besok jualan lagi. Pengen ngembangnya tuh, lama-lama perjalanan metro itu kok enak bener gitu, dari 20 ke 50. Akhirnya sewa angkot W Halim. Ada yang warna oranye, angkot W Halim. Bang, mau nggak antar saya ambil barang di metro? Modal itu udah ada 3 juta. Yang orang lain pesaing 20 juta, 30 juta udah megang kan. Saya pakai angkot itu, ngosongin ke dalam, ngupahin 70.000 sama angkot, tak kasih makan minum. Saya lagi ngerintis, udah mulai ada persaingan, ada rezekinya, langsung lah saya ngeredit pickup, mobil pickup TS. Udah 3 bulan gelempang. Bang, gimana? Ya musibah, Oh, kena musibah. kena musibah, nganter ke Panjang, pecah ban. Jadi Boleh. ngegelempang banyak ke atas. Posisinya bertiga banyak ke atas bang, tapi alhamdulillah nggak lecet nggak apa. Selain nggak lecet nggak apa, padahal depan kaca mobil itu pecah. Mobil banyak udah ke atas, Kebalik. udah kebalik, kebayang nggak? Harusnya udah tewas lah gitu. Tapi Allah ngasih ujiannya itu. Saya telepon bos Jawa, bos kayak mana ini saya gitu. Bilang udah, kamu bakal sukses. Gitu. Kamu bakal sukses. Lupakan itu. Saya tuh pikir saya kan bawa cabai tuh. Pikir saya itu orang mau bantuin saya loh, mau nolongin saya. Alhamdulillah orang baik masih ada gitu kan. Saya lagi kapar-kapar mikirin ya kan. Ternyata cabai saya diambilin bawa pulang. Bicara. Dijarah. Jadi makasih ya. Woi, cabai harga itu waktu itu berapa? 40-an, 40 ribuan. Bayangin, saya buat 3 kintal. Iya. Dikaliin harga itu. Makasih ya, makasih. Kirain saya mau ditaruh ke mobil saya. Mau dibalikin, ternyata semua pada ngambilin cabai. Jadi cabai itu diambilin semua sama orang. Pikir saya menolongin, ternyata buat bawa pulang. Saya lapor ke bos, sudah sabar. Kalau pasti angkat Allah sih ganti. Kalau saya kerja juga lirik kanan. Senior saya apa sih atasannya? Punya apa dia gitu. Jadi kalau saya ke cabai nih, saya milih cabai kenapa? Pas saya belanja di metro, itu bos-bosnya haji semua. Haji Sum, Haji Hendra, Haji Oma, Haji John, Haji semua, Haji Dedi. Jadi penginspirasi, berarti kalau saya jual cabai saya juga haji. Sedangkan impian saya pengen haji kan. Wah, gitu kan. Cocok nih kata saya kan. Dari mana kok bisa jadi haji? Sudahlah saya fokus kita jual cabai. Ya buat teman-teman yang di luar sana, kita itu kalau mau usaha, kalau mau maju ya usaha gitu. Ya, artinya tapi satu dari saran dari saya, kalau mau bisnis, mau dagang, mau apa, harus ada 2, modal, mental. Nah, jangan sampai punya modal nggak ada mental. Kenapa? Kalau kita punya modal, punya mental, insya Allah jalan. Kenapa? Kita nggak ada modal, ada mental pun jalan. Saya orang nanya, bang, apa sih enaknya dagang? Saya nggak ada modal, dagang apa ya? Itulah. Kalau dagang ditanya-tanya terus nggak bakal jadi. Dijalankan aja. Kalau mau dagang dijalankan. Tapi kalau punya modal itu nggak perlu. Lu tahu aja pasar. Apa di pasar yang bisa dijual? Contoh kecil plastik aso itu beli aja 1 bal. Berapa ribu sih? Kamu kelilingin ke orang-orang, mbak tolong sih beli plastik, ini bu buat nambah plastik. Allah pasti kasih rezeki. Ada yang jual, ada yang beli. Jadi itu modal plastik pun bisa. Contohnya saya jual kopi. Awal-awalan sini saya nggak ada modal, ya kan? Mau pinjem bank ngajuin ini nggak ada ACC. Mau minjem bank ke sini udah 3-4 kali ngirim proposal. Nggak di ACC dengan sertifikat apa, bukan sertifikat ya, motor jaminannya nenin kur nggak di ACC. Karena punya mental ya udah saya jual kopi, untung kopi ya, kopi itu enak, jual air dikasih itu jadi 5.000 sekarang kan. Persaingan makin ketat, kita harus punya inovasi dan kebetulan kita karyawan kita juga ada 20 orang. Ada 20 orang dan ada sebagian di kantor itu kita ambil yang S1. Kenapa? Untuk berpikir, untuk bisa cari link. Karena saya butuh mereka tuh butuh mikir, ya kan? Biar saya lulus SMA tapi saya bisa ngerjain S1. Untuk
penjualan itu kita pakai sales ya, sekitar driver sama sales itu kita ngisi 15 pasar di Bandar Lampung. Sekarang sudah ngisi Iya, 15 pasar. Jadi setiap pasar kita pasok 1 lapak, 2 lapak. Kalau untuk per hari kita 100 juta ke atas. Sehari. Berarti 1 bulan bisa 3 miliar. Bisa jadi. Bisa. Bisa lebih. Nah, biasanya sayuran itu up-nya itu di bulan-bulan apa? Naik turun dia, kalau tergantung cuaca. Iya, kalau musim hujan ini kita agak lambat penjualan. Yang untuk sekarang dibanding dulu, alhamdulillah ekonomi kita udah mulai, istilahnya alhamdulillah lah, udah tercukupi. Sudah bisa karyawan, udah bisa ngumrohin orang tua, udah bisa biayain orang tua, sakit apa gitu kan. Cuman satu, kalau buat teman-teman kalau yang mau usaha, kita ada sejak di YouTube tuh Umar bin Auf. Jadi sebagian harta kita harus kita sedekahkan. Itu kuncinya sukses. Kayak saya jujur ya, ini bukan saya ria. Saya berbagi motivasi ke teman-teman yang mau nonton di channel ini. Kita usahakan per hari sedekah. Sedekah itu tidak harus orang Islam. Karena di hadis pun, hai umat Adam, kamu diwajibkan berbagi, sedekah. Sedekah salah satu itu pelancar rezeki. Itu sudah Allah jamin. Jadi kalau kita sedekah, mau sedekah besar, insya Allah rezeki kita lancar. Itu ilmu terberat bisnis itu di sedekah. Terkadang, mau sedekah, sayang. Bener. Usaha pun nanti kamu sayang aja. Tapi ketika kamu jedam, contoh kecil nih, pengalaman saya. Jadi saya pengen kurban sapi. Mana ya? Atas nama siapa ya? Udahlah basing, nama Allah, hamba Allah apa gimana? Udah pakai nama kamu aja, udah 700. Sedih beli 2. Tidak, sapi beli 50 jutaan. Dalam waktu 10 hari atau berapa hari saya dapat 250 juta. Ya itu tadi, dibayar langsung. Yang lain gak ada dagangan, kita ada. Pas kebetulan mahal, Allah mudahin. Yang tadi modal 10 bisa jual 50. Mau, karena gak ada lagi lawan. Itu pun kalau hitungan manusia nggak ketemu. Kita pakai hitungan langit. Oh iya, balik kembali, flashback kembali ke belakang. Kita kemarin sedekah sapi, ngasih makan orang, jedung, angkat. Iya, jedung, kebeli Pajero. Wah, setiap tahun saya kurban lagi, beli ya 300. Mobil tuh nggak ada utang, cash semua. Jadi itulah bang. Jadi buat teman-teman kalau mau usaha, kita jangan lupa sedekah. Jam ini kan ada bahasa dari orang-orang tua itu, ucapan adalah doa. Jadi sebelum saya ngerintis, saya udah buka namanya AJM. AJM itu singkatan Among Jaya Makmur. Jadi ketika orang lihat Among Jaya Makmur, nah ucapan ya alhamdulillah, dengan siapa tahu itu doa gitu. Jadi AJM itu mengenalkan ke orang-orang bahwa AJM itu Among Jaya Makmur. Ya alhamdulillah, usaha kita sedikit sudah mulai membaik, sudah mulai lancar. Kita sudah punya sistem, sudah ada jobnya masing-masing. Karyawan ada yang bagian marketing, ada bagian kantor, akunting, PNN, semua bagian transfer. Jadi saya cuman sekarang nikmatin, pengen ngembangin musik yang ada darah daging keturunan dari orang tua saya. Contohnya kayak Kadal Band ya. Cara tidak langsung sekarang mau saya angkat lagi, tujuannya agar bisa bermanfaat buat orang banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, rekan-rekan yang mau belanja sayur, jangan lupa belanja di Among Jaya Makmur. Di mana tuh? Di Pasar Jatimulyo. Kita bisa belanja lewat online, Facebook, Shopee, TikTok. Kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Anda order, kami antar. Di AJM murahnya nyata, yang lain hanya cerita. Buat kaula muda, buat anak-anak milenial, jangan lupa ya, kalian pantengin terus Kadal Band. Kadal Band setiap bulan akan merilis lagu-lagu baru.
Dan salah single terbarunya apa? Single terhitnya di Kadal Band, Cinta Tak Direstui. Nah, buat orang yang punya acara, hajatan, event besar-besar, kita boleh undang Kadal Band. Caranya gampang. Ada Kadal Band Official, ada TikTok Kadal Band Official, dan alhamdulillah saya gitarisnya dari Kadal Band, bisa manajemen dan bisa WA saya. Terima kasih. Kayaknya kaku ya.